Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 8 Maret 2024. Hati kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Selalu tiap hari, tiap saat, saudara. Ya, tiap hari, tiap saat, tiap detik, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Karena cintanya kasih daripada Tuhan Yesus yang selalu pelihara hidup kita. Nafas itu dari Tuhan. Berarti setiap kita bernafas selalu katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Dalam 2 Korintus 9 ayat 15, syukur yang tak terhingga ucapkan buat kasih karunia Tuhan. Puji syukur buat kebaikan Tuhan yang selalu kita terima tiap hari, tiap saat, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah salah, Dia sempurna, sempurna. Selalu saya menangis, Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, Tuhan. Sampai kapanpun aku tidak bisa membalas akan kebaikan Tuhan. Maka Rasul Petrus berkata, Rasul Paulus, hidupku Kristus, matiku Tuhanku. Apapun yang kita lakukan buat kebaikan, membalas cintanya Tuhan tidak bisa membalas, saudara. Tidak bisa ukur. Maka di Efesus pasal 3 ayat 18 juga dikatakan betapa panjang, lebar, tinggi dalamnya kasih Tuhan. Dan tadi saya bacakan dalam 2 Korintus 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Oh Yesus, tiada sobat yang seperti Yesus. Lagu kedua saya mau menyanyikan, tiada sobat yang seperti Yesus. Yang pertama, kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Buat keselamatan, buat berkat, buat pemeliharaan, buat penyertaan, buat segala-galanya. Pelayanan kita berhasil. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan, kehebatan kita. Tidak ada kehebatan, tidak ada kelebihan dalam kehidupan kita. Dilahirkan hanya bisa menangis 0, 0. Kita bisa memiliki value, nilai. Itu karena anugerah Tuhan. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat seperti Tuhan. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang.
sekarang. Amin, haleluya. Ku selalu mendapatkan kasih karunia Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiada kasih yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Segala makhluk Dia rela berkorban untuk kita semua. Dia segala makhluk dulu aku menjadi hamba dosa. Amin, haleluya. Sekarang ku sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Yesus. Tiada sobat seperti Dia, Tuhan. Amin, haleluya. Oh, betapa giram senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga hidupku selamanya. Amin, haleluya. Ku bersyukur, terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Buat cinta, kasih dan rahmat-Mu yang sangat besar. Amin, haleluya. Dulu ku hidup di dalam kegelapan dosa. Amin, haleluya. Kini ku sekarang berjalan di dalam terang Tuhan. Kini berjalan di dalam terang Tuhan. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat seperti Dia Yesus. Amin, haleluya. Ku bersyukur, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan hidup yang kekal, surga selamanya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus. Pakai hidupku Tuhan untuk menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Amin, haleluya. Agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin, haleluya. Percayalah hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hanya Dialah satu-satunya juru selamat. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga selamatkan saya. Haleluya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang ya Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi.
Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Amin, haleluya. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan semua berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ialah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku, hatiku, dan pikiranku, Bapa. Amin, haleluya. Sebentar malam ini kami mau baca firman-Mu yang sempurna, Bapa. Haleluya. Ampunilah semua dosa, salah, dan kilaku, Bapa. Tuntunlah hidupku selalu dalam firman-Mu. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, sentralku Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa menjawab syukur. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan hadirat Allah. Saya merasakan ada persekutuan indah dengan Yesus. Sebab tidak ada sobat lain, hanya Yesus satu-satunya. Mohon maaf. Mohon maaf. Saya menangis lagi. Saya merasakan hadirat Tuhan. Dan setiap kita bersekutu dengan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan yang penting. Hidup kita di dunia saja sementara. Maka penting kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Karena Tuhan berkata tadi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kita adalah sahabat Tuhan, luar biasa cintanya Yesus. Sampai dia rela berkorban yang melakukan yang terbaik, saudara. Seperti kita tidak layak. Tidak layak Tuhan. Kita orang berdosa. Tapi kita dilayakkan karena anugerah Tuhan. Saya membaca Lukas 6 ayat 20-36, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Maksud Yesus di sini miskin adalah tipe orang yang rendah hati, saudara. Yang merasa miskin di hadapan Allah, bukan sombong, merasa orang kaya, merasa orang hebat. Tidak berkata Tuhan kurang miskin, tidak ada arti apa-apa. Semua karena anugerah Tuhan. Mari belajar kita rendah hati di hadapan Tuhan. Karena sifat rendah hati adalah milik dari Yesus. Matius 11:29. Belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari melalui firman Tuhan belajar kita rendah hati di hadapan Tuhan, merasa tidak apa-apa, nggak ada arti apa-apa, nothing kita ini. Berikutnya, berbahagialah kamu sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Mari kita belajar untuk selalu laparkan firman Tuhan, ya. Lapar merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu, hai kamu yang sekarang menangis. Artinya kita bersabar. Menangis seperti malam hari saya menangis, saudara Tuhan, sebagai saya bukti sama Yesus, perlu sama Tuhan. Ya, Yesus menangis 2 kali kalau sudah baca dalam Alkitab. Ya, dalam Yohanes 11:35, dia menangis. Dalam Lukas 19:41 juga sama. Yesus masuk ke Yerusalem, dia menangis melihat banyak orang-orang tidak bertobat. Dan banyak mereka menjadi batu santungan. Lukas 19:41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Dia menangis. Demikian maksud Yesus, berbahagialah kamu yang sekarang menangis. Arti sabar, biar kita banyak menderita banyak hal yang
kita tidak menerima, tapi kita belajar sabar bersyukur kepada Tuhan ya. Terima kerendah hati sama Tuhan dan merasa lapar hauskan firman Tuhan, kita dipuaskan. Berbahagialah kamu jika karena manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai nama sesuatu yang jahat. Tidak apa-apa, saudara, kita jelah dihina. Sebagai seorang hamba Tuhan ini dicela karena Yesus, tidak ada apa-apa. Karena besar upah kita di surga. Yang penting kita diangkat sama Tuhan. Kita rendahkan di dunia, nggak apa-apa. Dihina, dianiaya, semua karena Yesus ya. Tapi semua karena Yesus, karena dibalik kesengsaraan semua, kemuliaan Tuhan jauh lebih besar, saudara ya. Oleh karena itu semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Bersukatilah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperbuatkan para. Amin ya. Kita besar upah di surga. Luar biasa. Apapun yang kita kerjakan tidak sia-sia. 1 Korintus 15:58. Kerja usaha kita untuk berkutu dengan Tuhan tidak sia-sia. Tapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Lihat ini, orang Lazarus, orang kaya. Lazarus masuk ke surga, tapi orang kaya. Karena orang kaya itu sombong. Umumnya orang kaya itu susah rendah hati. Susah diatur, tidak mau taat kabar. Umumnya seperti itu. Maka Tuhan tegur. Maka Tuhan berkatakan lebih bagus seorang unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Karena tipu orang kaya itu susah. Tapi bagi saudara semua yang diberkati Tuhan, mari kita rendah hati ya. Mau dibentuk sama Tuhan, merasa miskin di depan Tuhan. Kaya itu karena anugerah Tuhan. So bisa memiliki aset, memiliki kekayaan itu karena berkat Tuhan. Mari kita senantiasa takut sama Tuhan ya. Salahkah kamu sekarang kenyang, karena kamu akan lapar? Salahkah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis? Mari kita, ini kuncinya semua rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong ya, merasa kaya, merasa hebat, merasa kenyang. Wah, bisa tertawa, wah, menghina orang-orang yang miskin, hamba Tuhan menghina orang yang miskin. Pokoknya kita nih hidup di dalam jemawa, hidup dalam kesombongan, nggak boleh. Semua ini tujukan kepada orang-orang yang tinggi hati. So jangan ya, tapi belajar firman Tuhan itu kita merendah hati, takut sama Tuhan ya. Celaka kamu jika semua orang muji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperolehkan nabi palsu. Semua itu memuji kamu, berarti kita tinggi hati. Semua ditujukan kepada orang yang sombong. Belajar rendah hati ya. Terus berikutnya, tapi kepada kamu yang mendekatkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang membenci kamu. Mari, bukan musuh kita harus benci, doakan dia, tetap kita di dalam kasih Tuhan. Kita ada di dalam kasih Tuhan. Mintalah berkat bagi orang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang mencaci kamu. Mari, semua konteksnya Tuhan mengajar kita untuk mencintai. Maka saya menyanyi tadi, tiada sobat seperti Yesus, karena ajaran Yesus luar biasa. Jangan pernah mengutuk orang, tapi doakan dan memberkati mereka. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga mengambil bajumu. Jadi di sini belajar kita rendah hati dan mengalah. Silakan orang mau mencaci maki atau kita dipukul apapun, pokoknya kita belajar mengalah. Konteksnya Tuhan Yesus, kita ada di dalam kasih ya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang mengambil kepunyaan. Jadi belajar kita suka memberi ya, belajar memberi dengan tulus ikhlas ya, tidak mengharapkan, bukan pamrih, tapi kita betul-betul dasarnya cinta Tuhan Yesus. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Berbuat apa? Kasih, mengasihi. Dan jikalau kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi kita mengasihi bukan karena ya betul, karena oh dia cinta saya bukan. Unconditional love, cinta Tuhan kasih adalah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat ya. Itu maksud dari Tuhan. Sebab kalau kamu berbuat baik kepada orang berbaik-baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Mari intinya kita dasar yang berbuat baik karena kasihnya Tuhan ya, bukan karena pamrih. Oh dia berbuat baik, aku berbuat baik. Tidak, memang harus kalau orang baik sama kita balas dengan baik. Tapi intinya Tuhan, biarpun orang jahat sama kita, balas dengan cinta kasih. Dan jikalau kamu minjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan pada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. 36 yang terakhir, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Mari, intinya mari kita memiliki karakter Kristus.
Tidak sobat seperti Yesus. Dia rela melakukan yang terbaik. Kalau kita memiliki sifat seperti Kristus, dunia ini damai, saudara. Terjadi keributan karena egois, karena sombong. Mereka tidak mau mengalah. Coba Yesus nyuruh kita tidak mengalah, ribut, berantem, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita mengalah. Cintailah musuhmu, kata Tuhan. Balas dengan cinta kasih. Jangan membalas kejahatan-kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Itu ajaran Tuhan. Tiada sobat seperti Yesus. Ikuti firman Tuhan. Kita minta sama Tuhan, bentuklah hidupku supaya hidupku menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus. Amin. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Dia, Yesus. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus jaga lindungi, selamatkan kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan ingat firman Tuhan pada malam hari ini. Biar kita memiliki karakter Kristus. Kasihilah musuhmu. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Suka memberi dan tahan sabar menghadapi setiap persoalan apapun. Percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Hanya Dia Yesus satu-satunya sahabat Bapa yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.